Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi ya dengan Bapak Mas Ruhi. Mungkin hari ini akan terasa berbeda untuk kalian karena proses pembelajarannya diajarkan oleh Bapak Mas Ruhi. Biasanya diajar oleh Pak Ahyar. Dikarenakan Pak Ahyar sedang sakit, untuk sementara waktu digantikan oleh Pak Mas Ruhi. Mari anak-anak kita doakan Pak Ahyar untuk kesembuhannya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh, cepat kembali ke sekolah, cepat mengajar. Mudah-mudahan beliau diangkat semua penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajar sebelumnya, yaitu masih di bab 1 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tetapi khusus untuk hari ini kita akan fokus membahas di poin B. Baik, untuk hari ini anak-anak kita akan membahas materi terusan minggu lalu, yaitu masih di bab 1 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tetapi poin yang kita bahas hari ini yaitu poin B tentang kegiatan ekonomi. Nah, silakan anak-anak dibuka kembali LKS-nya halaman 8, dibaca kembali, difahami kembali, kemudian disesuaikan dengan materi yang akan Bapak jelaskan hari ini. Anak-anak, dalam kegiatan ekonomi yaitu meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Ketiga-tiganya sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Mari kita sama-sama membahas ketiganya tersebut. Tapi untuk hari ini, khusus hari ini, kita membahas mengenai kegiatan produksi terlebih dahulu. Selanjutnya, minggu depan baru kita akan membahas mengenai kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kegiatan produksi ini, anak-anak kita harus paham terlebih dahulu produksi itu apa. Kira-kira apa sih itu produksi? Nah, silahkan dilihat di PowerPoint bahwa yang namanya produksi itu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu barang atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, atau bisa dikatakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa maupun kegiatan menambah nilai guna. Jadi dengan adanya produksi ini, bila barang-barang yang kita produksi kita pasarkan atau kita jual, maka akan menghasilkan nilai guna atau menghasilkan uang. Nah, coba anak-anak lihat ilustrasi gambar di samping. Di situ ada beberapa gambar sedang melakukan kegiatan produksi ya. Ada yang melakukan kegiatan produksi pembuatan tahu. Ada yang sedang melakukan produksi kegiatan membuat roti. Ada yang sedang melakukan produksi menjahit baju, membuat tempe. Nah, semua itu merupakan suatu kegiatan produksi.
barang makanan yang kalian konsumsi itu, baik itu makanan lauk, tempe, tahu, semua itu berangkat dari yang namanya kegiatan produksi. Seperti itu ya. Kemudian di dalam kegiatan produksi ini tentunya ada yang namanya faktor. Faktornya apa saja? Bisa dilihat di PowerPoint, yaitu faktor penting dalam produksi. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor produksi. Sekarang kita ke faktor penting dalam produksi terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hal penting yang harus dilakukan seorang produsen dalam kegiatan produksi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu what atau apa, kemudian how bagaimana, dan kemudian whom atau siapa. Kenapa harus seperti itu? What berarti seorang produsen harus tahu terlebih dahulu tujuan memproduksi barang itu untuk apa. Apakah hanya memproduksi barangnya saja atau hanya untuk memproduksi sekaligus untuk dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian jenis yang diproduksi itu seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, how atau bagaimana. Nah, dalam faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang harus dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana sih tenaga kerjanya? Kira-kira tenaga kerjanya berapa? Kira-kira modalnya berapa? Terus bahan bakunya apa aja? Tujuan untuk membuat produksinya itu produk apa? Jadi faktor-faktor tersebut harus dipersiapkan, harus dipikirkan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, whom atau siapa. Nah, siapa dimaksudkan di sini itu sasarannya. Seorang produsen perlu mengadakan yang namanya promosi agar barang yang dihasilkan dikenal dan disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus tahu sasarannya dulu. Sasarannya siapa? Apakah bisa diterima masyarakat atau tidak? Ya, kira-kira seperti itu anak-anak. Faktor penting dalam kegiatan produksi, yaitu yang pertama apa, kedua bagaimana, dan yang ketiga itu siapa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke faktor-faktor produksi. Tentunya masih dalam kegiatan produksi. Di dalam produksi memerlukan sumber daya ekonomi atau yang biasa disebut faktor-faktor produksi. Faktor produksi tersebut terbagi menjadi 4, diantaranya sebagai berikut. Anak-anak bisa lihat ya, di PowerPoint-nya ada 4 poin. Yang pertama yaitu faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Kita ke faktor produksi alam terlebih dahulu. Nah, faktor produksi alam ini faktor yang sudah disediakan oleh alam itu sendiri berupa bahan mentah. Misalkan alam menyediakan daun teh ya. Kemudian daun teh itu kita petik dan kita jadikan teh. Tersebut kita konsumsi setiap hari. Itu namanya faktor produksi yang disediakan oleh alam. Selain itu, misalkan faktor produksi dari padi. Yang tadinya padi itu ditanam terlebih dahulu, kemudian berbuah dan dipanen. Nah, yang dari gabah tersebut
digiling menjadi beras. Itu juga yang dinamakan faktor produksi dari alam. Artinya alam menyediakan bahan mentah, kemudian manusialah yang memproduksi produk alam itu. Kemudian poin yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini sumber daya manusia yang digunakan kemampuannya dalam proses produksi. Misalkan rumah sekarang yang anak-anak tinggali itu pastinya kan dibuat oleh manusia. Nah, manusia itu yang dinamakan produksi tenaga kerja. Misalkan kuli, tukang, itu namanya faktor produksi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya faktor produksi modal. Ya. Nah, faktor produksi modal ini segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Modal itu tidak hanya berupa uang tetapi dapat berupa modal gedung, modal mesin, modal bahan, modal mentah. Ya. Faktor produksi modal itu pastinya yang pertama uang. Ya. Uang itu kita buat untuk memproduksi, kemudian hasil produksi itu misalkan uang atau barang kita jual kembali. Kemudian menghasilkan modal lagi, menghasilkan uang lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian poin yang keempat itu poin kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan itu identik dengan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Jadi semuanya itu disatukan ya, mulai dari faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, itu semuanya dijadikan satu oleh faktor kewirausahaan. Contohnya pemborong ya. Pemborong itu biasanya semuanya bisa. Kira-kira seperti itu.